SM Ngabuburit Sahur Madani. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya Nazwa Putri Novianti di acara Nga-SM Ngabuburit Sahur Madani. Di podcast kita kali ini kita sudah kedatangan narasumber nih. Sebagaimana yang kita tahu, yaitu Bapak Taufik Aziz, salah satu guru SMK Madani Bandung, teman-teman. Untuk pembahasan kita kali ini yaitu hukum sahur saat imsak ya Pak ya? Iya. Oke nih Pak, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Masih lancar nih menjalankan ibadah puasanya? Alhamdulillah. Ya Alhamdulillah juga kita sudah memasuki bulan Ramadan ya Pak. Betul. Bulan yang pastinya ditunggu-tunggu oleh umat muslim karena datangnya tuh hanya satu kali satu tahun gitu teman-teman. Nah di bulan Ramadan ini nih Pak, saat sahur itu kenapa sih harus ada imsak? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini ya, kenapa orang Indonesia itu harus ada imsak ketika sahur? Imsak itu adalah sebuah tanda, di mana tanda itu merupakan sebuah peringatan batasnya kegiatan makan dan minum atau hal-hal yang berkegiatan membatalkan puasa itu selesai. Jadi kenapa harus ada imsak? Yaitu untuk mempersiapkan para muslimin dan muslimat untuk segera menyelesaikan kegiatan makan dan minumnya. Nah, jadi imsak itu patokannya untuk berhenti sahur apa tidak sih? Kalau untuk berhentinya makan dan minum atau kegiatan yang dapat membatalkan puasa itu sendiri adalah adzan subuh ya. Karena suka ada yang bertanya seperti ini. Pas Allahu Akbar, pas takbir, kita masih mengunyah makanan, sebaiknya segera telan atau muntahkan, berkumur ya, karena itu sebenarnya itu juga masih makruh ya, masih makruh. Dan ada juga sebagian beberapa ulama berpendapat bahwa itu juga dapat membatalkan puasa itu sendiri. Jadi alangkah baiknya sebelum adzan berkumandang, yaitu ada imsak, kita sudah benar-benar menyelesaikan kegiatan makanan minum. Oke teman-teman, jadi imsak itu bukan patokannya, cuman hanya sebagai tanda ya Pak, tanda. Jadi sebaiknya saat imsak itu kita udah bersiap untuk menjalankan ibadah puasa kembali. Betul, ya Pak. Ya. Nah berhubungan dengan sahur dan imsak nih Pak, ada nggak sih dalil Al-Quran atau hadis yang terkait sahur atau imsak itu sendiri? Ya, begini, artinya sahurlah kamu, maka kamu akan mendapatkan keberkahan. Itu arti dari dalilnya tersebut ya. Ibarat seseorang yang sedang berparas. Ibaratnya itu seperti orang yang sedang berpakaian tapi tidak memakai celana. Jadi ketika orang bersaum, berpuasa tapi tidak sahur, alangkah ruginya sebenarnya, karena keberkahan orang yang sedang bersaum melakukan sahur itu langsung turun dari Allah itu. Ya, seperti kita contohnya sebelum sahur itu bangun lebih awal itu untuk tahajud, makanya waktu-waktu krusial dari jam 2, jam 3 sampai adzan itu adalah waktu yang tepat di mana Allah langsung melihat kita sedang menghadap kepadanya gitu. Makanya penting sahur itu. Nah Pak, kita semua juga tentunya tahu ya, tiap orang itu punya kesibukannya masing-masing, punya aktivitasnya masing-masing. Betul. Tentunya Bapak sendiri mungkin ngerasain ya, kalau misalnya lagi banyak kegiatan nih, pasti ngerasa capek, pengennya istirahat, tidur gitu. Nah, di saat bulan Ramadan ini Pak, misalnya Bapak lagi banyak kegiatan di sekolah nih. Yeah. Saat pulang ke rumah, istirahat dan tidur, saat mau sahur tuh Bapak tuh telat bangun nih. Nah, kebenaran itu tuh posisinya udah azan subuh.
gimana sih Bapak? Jadi boleh melanjutkan sahur apa sebaiknya kayak gimana? Untuk sahur tidak bisa dilanjutkan karena kita sudah dalam batasnya. Tapi kita bisa melanjutkan puasa kita. Tapi untuk sahur itu kita sudah otomatis kita sudah kehilangan keberkahan dari Allah. Walaupun ibaratnya mah rugilah kita belanja segini, misalnya ada ini analoginya belanja gitu ya. Terus dari jam segini sampai jam segini tuh ada diskon kita ya. Terus kita telat tuh datangnya. Misalnya diskonnya tuh dari jam 6 sampai jam 7. Terus kita datangnya jam 7 pas. Pas diskonnya tuh udah ditutup. Berarti kita beli dengan harga normal dong. Iya. Nah, itu ibaratnya orang yang rugi ketika ketinggalan sahur. Kita nggak dapat diskon yang sebenarnya diskon itu adalah sebuah keberkahan, mungkin dalamnya juga adalah pengampunan dari Allah. Nah, itu. Jadi saumnya langsung lanjutin aja gitu. Sebenarnya komitmen aja sih buat sahabat-sahabat semua kaum muslimin dan muslimat. Kalau saum itu sudah niat ya, walaupun kita tertinggal tarawehnya, kalau sudah niat pasti insya Allah dikasih kekuatan untuk bangun dan melaksanakan sahur gitu. Oke. Nah, untuk Bapak sendiri nih, Bapak kan sudah berkeluarga ya, Pak ya? Alright. Oke, nah gimana di saat istri Bapak itu sedang berhalangan dan waktu sahur itu istri Bapak tuh kelupaan gitu, kelupaan untuk ya bangun untuk sahur gitu. Yeah. Nah, respon Bapak terhadap kejadian itu kayak gimana sih? Saya yang ingetin, karena kalau laki-laki itu tanggung jawab, jadi harusnya yang ngebangunin istri atau istri-istrinya ya, karena sunnahnya ada 4 itu harusnya laki-laki ya. Jadi tidak berkewajiban istri membangunkan suami, tapi suamilah yang berkewajiban untuk membangunkan istri untuk sahur lah, untuk sholat lah, untuk ya kegiatan macam-macam seperti itu. Oke, solusi Bapak buat orang-orang atau teman-teman semuanya yang suka telat sahurnya nih kayak gimana? Jangan begadang. Kalau misalnya begadang, nih, dulu Bapak waktu masih muda mendingan gak tidur dan gak ketinggalan sahur daripada tidurnya mepet terus sahurnya kesiangan atau gak sahur gitu. Tips itu mah buat kaum rebahan. Oke. Nah, untuk penutupannya nih Pak, terakhir, ada nggak sih pesan Bapak buat orang-orang atau teman-teman semuanya yang sedang menjalankan ibadah saum ini? Jangan kebanyakan buka TikTok atau Instagram, bukalah Al-Quran. Oke, tapi buka TikTok juga untuk konten-konten yang dakwah boleh gitu Oh ya? boleh. Buat ngabuburit pakai pusreng boleh. Terus ngaji boleh gitu ya. Yang penting nggak mudorot. Oke. Oke apa? Buat Bapak makasih banyak loh. Sama-sama. Udah ngisi podcast kita kali ini. Buat teman-teman semuanya, terus tonton video kita ya di acara Nga-SM ini, yaitu Ngabuburit Sahur Madani. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nga-SM, Ngabuburit Sahur Madani.